Halo adik-adik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran matematika untuk topik statistika. Untuk pertemuan kali ini kita coba bahas untuk ukuran penyebaran data. Dengan topik sebelumnya tentang ukuran pemusatan data sudah kita bahas di video sebelumnya. Untuk ini ukuran penyebaran data. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran selanjutnya. Baiklah, kita bahas untuk ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data. Yang pertama, jangkauan data. Jangkauan data itu sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Data tertinggi kita singkat dengan DT dan data terendah itu DR. Contoh, tentukan jangkauan dari data berikut. 5, 6, 4, 5, 7, 9, 6, 8, 10, 5, 8, 2, 12. Kita mau menentukan dari data ini berapakah jangkauan datanya. Perlu diingat kembali, jangkauan itu adalah data tertinggi dikurang data terendah. Maka kita selesaikan. Data berikut 5, 6 ini datanya. Sekarang kita perhatikan data paling tinggi. Data paling tinggi dari data ini adalah yang terbesar 12. Sedangkan data yang paling terendah atau data paling kecil yaitu 2. Iya. Maka data tertinggi 12, data terendah itu adalah 2. Maka jangkauannya itu adalah data tertinggi kurang data terendah sama dengan 12 kurang 2 sama dengan 10. Inilah kita pergunakan cara menentukan jangkauan dari sekelompok data. Kita tentukan dulu data tertingginya, baru kita tentukan data terendah, tinggal kita kurangkan. Baiklah adik sekalian, kita lanjut. Yang kedua, kuartil atau QE. Ya, kuartil artinya membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Sama seperti median, data itu harus kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kita urutkan dulu data dari terkecil ke terbesar. Perhatikan, coba amati. Misalkan ini ada sekelompok data. Untuk menentukan kuartil, langkah pertama, data ini kita bagi 2 dulu. Ingat ya, adik-adik sekalian, kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ini data ini kita bagi 4 bagian yang sama. Langkah pertama kita bagi 2 dulu. Kelompok data, kita bagi 2. Maka pertengahannya inilah yang disebut dengan kuartil kedua atau Q2. Atau disebut juga dengan median. Sekarang yang bagian data sebelah kiri, ini kita bagi 2, ya. Kita bagi 2, maka di pertengahannya inilah disebut sebagai kuartil bawah atau Q1. Data yang sebelah kanan, ini juga kita bagi 2. Bagi 2 dengan ukuran yang sama, maka pertengahannya disebut dengan kuartil ketiga atau kuartil atas. Oke adik-adik sekalian, coba diamati. Ini sekarang data ini sudah terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Jadi ini letak-letak kuartilnya ini adalah pembatas. Q1, Q2, dan Q3. Biar lebih jelas, boleh kita amati contoh pertama. Tentukan kuartil dari data berikut ini. 5, 6, 4, 5, 7, 9, 6, 8, 10, 5, 8, 2, 12. Kita tentukan kuartil. Kuartil itu ada 3, kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Diingat, langkah pertama itu data harus kita urutkan. Kita urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Ya, paling kecil 2, 4, 5-nya ada 3 kali. 6-nya ada 2 kali,
7, 8 2 kali, 9, ya, 10, dan 12. Banyak data ini ada sebanyak 13, berarti N-nya 13. Langkah pertama, itu kita tentukan data paling tengah. Sama seperti menentukan median, paling tengah. Berarti kita cari data 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data sebelah kiri. Dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data sebelah kanan. Berarti N-nya ada 13, 1 data di tengah. Inilah yang disebut dengan kuartil kedua. Paling tengah. Sekarang data yang 6 ini, yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba saya pindahkan dulu datanya. Ya. Yang 6 ini kita bagi dua lagi. Paling tengah. 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Berarti ada di tengah ini pertengahan antara yang membaginya adalah pertengahan antara 5 dan 5. Inilah disebut dengan kuartil pertama. Yang sebelah kanan, saya pindahkan datanya. 7, 8, 8, 9, 10, 12. Ini ada 6 data. Berarti yang membagi kedua data ini, 3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Berarti membagi duanya adalah pertengahan antara 8 dan 9. Itu untuk adik-adik sekalian. Inilah yang disebut dengan kuartil ketiga. Sehingga kuartil pertama itu sama dengan 5 tambah 5 bagi 2. Ya, 5 tambah 5 bagi 2. 5 tambah 5 adalah 10. Bagi 2 sama dengan 5. Sedangkan untuk kuartil kedua, 6. Ya. Untuk kuartil ketiga, yaitu 8 tambah 9 bagi 2. Sama dengan 8 tambah 9, 17 bagi 2. Sama dengan 8,5. Inilah cara menentukan kuartil. Ingat ya adik-adik sekalian, pertama itu yang harus dipahami, tentukan dulu data, urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Baru data itu kita cari paling tengah dulu, angka berapa atau data keberapa yang paling tengah. Baiklah, kita lanjut untuk contoh yang kedua. Tentukanlah kuartil dari data berikut. Ada data sekelompok data. Sama seperti langkah yang tadi, yang contoh sebelumnya, langkah pertama itu data itu harus kita urutkan. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Paling kecil dia 3, 4 2 kali, 5, 6, dan seterusnya. Ini sudah saya urutkan. Banyak datanya ada 16. Seandainya, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, kalau ditanyakan jangkauan itu, jangkauan dan sebelumnya data tertinggi kurang data terendah. Paling tinggi adalah 13, paling rendah adalah 3, tinggal dikurangkan saja. Tapi yang ditanyakan di sini adalah kuartil. Berarti kita bagi dua dulu data ini. Kita cari paling tengah sekali, paling tengah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 data. 8 data sebelah kiri, karena ada 16 ya, 16 genap. 8 data sebelah kanan. Maka inilah letak kuartil kedua, pertengahannya. Ya, karena dia genap. Sekarang yang 8 data sebelah kiri, kita bagi dua lagi. Berarti pasti dia, ya, pertengahan. Ini antara data keempat. Sebelah sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pertengahannya. Ya. Ini disebut kuartil ketiga. Jadi kalau kita amati adik sekalian ini 1, 2, 3, 4 data, pembaginya Q1, ya, Q2, 4 data, Q3, 4 data. Jadi udah membagi 4 bagian yang sama. Tinggal kita tentukan Q1 sama dengan 5 tambah 6 bagi 2. Oke, 5 tambah 6 itu adalah 11 bagi 2. Sedangkan untuk kuartil kedua, ini di antara 8 dan 8 ya. 8 tambah 8. Ya, ini tadi 5,5. 8 tambah 8 bagi 2. 8 tambah 8 itu adalah 16 bagi 2 sama dengan 8. Sedangkan kuartil ketiga di antara 10 dan 10. Maka 10 tambah 10 bagi 2. Sama dengan 20 bagi 2 sama dengan 10. Inilah menentukan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Tapi ada kalanya seperti ini adik-adik sekalian.
di soal itu ditanyakan bukan mesti diketahui dicari tiga-tiganya, bukan. Ada kalanya ditanyakan tentukan kuartil kedua, berarti hanya kuartil kedua saja yang kita cari. Ada kalanya ditanya tentukan kuartil ketiga atau kuartil atas, ya kita cari kuartil ketiga saja. Yang penting konsepnya adik-adik sekalian mengerti. Oke. Ketiga, jangkauan interkuartil atau JIK. Ada juga di buku lain juga membuat ini JAK, jangkauan antar kuartil, sama saja. Ya. Jangkauan interkuartil itu sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 kurang Q1. Itu untuk menentukan jangkauan interkuartil. Oke, yang keempat, simpangan kuartil atau QD. Simpangan kuartil itu disingkat dengan QD, setengah kali buka kurung Q3 kurang Q1. Jadi ini saling berkaitan. Pertama kita cari dulu Q3 kurang Q1, baru kita bagi 2 atau kita kali setengah. Oke, coba amati, pahami contoh yang pertama. Tentukan jangkauan interkuartil dari data berikut. 652873172679645. Oke, kita selesaikan. Sama, kita urutkan dulu data dari terkecil ke terbesar. Ya, N-nya sama dengan 15. N-nya 15 berarti ada 1 di tengah. Karena ini ganjil, 1 di tengah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 data dari kiri. 7 data dari kanan, 1 di tengah, yaitu 6. Inilah Q2 ya, Q2-nya 6. Tapi di dalam hal ini kita tidak membutuhkan Q2, yang kita butuhkan adalah Q3 dan Q1. Berarti ini kita bagi 2. Data yang sebelah kiri yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, kita bagi 2. 3 di tengah. Data yang sebelah sini juga kita bagi 2. Ya. 7 di tengah. Inilah kuartil ketiga sama dengan 7. Maka jangkauan interkuartilnya itu J sama dengan Q3 kurang Q1. Q3-nya 7 dikurang 3. 7 kurang 3 sama dengan 2. Inilah cara menentukan jangkauan interkuartil. Oke, adik-adik sekalian, kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan simpangan kuartil dari data berikut. Ini yang ditanyakan simpangan kuartil. Ya, saya coba dengan untuk data kelompok. Nilai 50 ada 2, nilai 60 ada 4, nilai 70 ada 6, 80 ada 7, 90 ada 6, 100 ada 1. Jumlah frekuensinya ini ada 26. Artinya kita jumlahkan semua ini. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 7 tambah 6 tambah 1, 26. Seandainya ditanya pun kuartil, sama saja langkahnya. Ya. Jadi untuk penentuannya, perhatikan, data nilai 50 ada 2. Berarti 50 ada 2, 50, 50. 60 ada 4, 60, 60, 2 kali, 3 kali, 4 kali. 70 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80 ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pas. 90 ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 100 ada 1. Ini banyak data ada 26. Pertama, kita cari dulu data paling tengah atau kita bagi 2 data ini yang sebanyak 26. Kalau kita bagi 2 berarti ada 13. Sebelah kiri ada 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sebelah kanan juga ada 13. Maka pertengahannya ini. Antara 80-80, inilah disebut dengan kuartil kedua nantinya. Ya, sebelah kiri itu kita bagi 2. Ini ada 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kiri. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 1 di tengah, yaitu 70. Yang sebelah kanan ini juga sama. Ini yang disebut nanti kuartil pertama, yaitu sama dengan 70. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 di tengah, yaitu disebut kuartil ketiga sama dengan 90.
Yang ditanyakan adalah simpangan kuartil, maka untuk menentukan simpangan kuartil untuk adik-adik sekalian, simpangan kuartil QD itu sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1. Kita kurangkan dulu. QD sama dengan setengah kali 90. Kuartil ketiga 90 kurang Q1-nya 70. 90 kurang 70 adalah 20. Ya. Maka setengah kali 20 ini habis sama dengan 10. Maka simpangan kuartilnya adalah 10. Itulah beberapa contoh untuk menentukan kuartil, simpangan kuartil, dan kuartil. Satu contoh yang berikutnya, contoh ketiga. Ya, jika jangkauan dari data terurut 8 kurang 1, X kurang 1, 2X kurang 1, 3X, 5X kurang 3, diketahui jangkauannya adalah 18. Ini ada berapa data adik-adik sekalian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Diketahui jangkauannya 18. Ya. Tentukan mediannya. Yang ditanya median. Median itu adalah nilai tengah. Penyelesaian. Ini di soal, adik-adik sekalian, ini di soal sudah diketahui bahwa data ini sudah terurut. Sudah terurut dari yang terkecil ke terbesar. Saya tuliskan kembali soalnya. Ya. Berarti jangkauan itu 18. Jangkauan itu rumusnya adalah data terbesar kurang data terkecil. Data paling kecil di sini adalah X kurang 1. Sedangkan data paling besar adalah 6X tambah 2. Ini paling kecil, paling besar. Maka kita cari jangkauan. Jangkauan adalah data tertinggi kurang data terendah. Sama dengan data tertingginya 6X tambah 2. Sedangkan data terendah 6X kurang 1. Itu diketahui 18. Jangkauannya tadi 18. 18 sama dengan 6X tambah 2 kurang X kurang 1. Kurangkan ya data tertinggi kurang data terendah. Kita buka kurungnya. 6X tambah 2 kurang X. Kurang-kurang itu jadi positif. Maka 6X tambah 2 kurang X tambah 1. Ini sama-sama X. 6X kurang X itu adalah 5X. Ya, 2 tambah 1 adalah 3. Pindahkan. 5X sama dengan 18 kurang 3. Ini pindah jadi negatif. 18 kurang 3 adalah 15. Maka 5X sama dengan 15. X sama dengan 15 bagi 5. Ya, sama dengan 3. X-nya sudah dapat. Yang ditanyakan adalah tentukan median. Kembali kita tuliskan dulu soal ini. Ya. X kurang 1, 2X kurang 1, 3X, 5X kurang 3, 4X tambah 1, 3, dan 6X tambah 2. Ditanyakan median. Median itu adalah nilai paling tengah. Ada 6 data ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti adik-adik sekalian, data paling tengah itu adalah di sini. Di pertengahan 3X dan 5X kurang 3. Data 2, 3, 1, 2, 3. Ini pertengahan. Maka median sama dengan ya 3X tambah 5X kurang 3 per 2. Ya, data paling tengah. 3X ditambah 5X kurang 3 per 2. 3X tambah 5X itu adalah 8X kurang 3 per 2. Ya, ini median. Sekarang X-nya sudah diketahui atau X-nya sudah kita temukan, yaitu sama. Oke, median sama dengan 8X kurang 3 per 2, di mana nilai X sudah kita temukan tadi, nilai X-nya sama dengan 3, maka tinggal kita substitusi. 8 kali 3 kurang 3 bagi 2. 8 kali 3 adalah 24, dikurangi 3 menjadi 21 bagi 2. 21 bagi 2 adalah 10,5. Inilah untuk adik-adik sekalian beberapa contoh hal-hal yang berkaitan atau soal yang berkaitan dengan jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, atau simpangan kuartil. Terima kasih buat perhatiannya untuk adik sekalian. Jika ada yang mau ditanyakan bisa ditanya di dalam komentar.
jika mau berlatih, ini ada contoh saya lampirkan untuk berlatih biar lebih paham kembali di dalam penentuan jangkauan data kuartil atau jangkauan interkuartil atau simpangan kuartil. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.